Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Jamaah yang rahmat Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita, puji kita pada Allah SWT, karena segala puji hanya milik Allah yang kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, kondisi senang, kondisi susah, kondisi lapang maupun sempit, ya hanya miliknya lah segala puji itu. Maka kita benar-benar memujinya dengan sepenuh hati. Nah, jamaah yang berbahagia, salawat dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumul qiyamah. Amin. Jamaah yang rahmati Allah, di dalam hidup kondisi di zaman ini, mari kita benar-benar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Takwa yang sebenar-benarnya takwa dengan seluruh kemampuan kita yang sudah Allah berikan. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan seluruh kekuatan tenaga. Jamaah yang berbahagia, ujian dalam hidup kita di akhir-akhir ini menjadi begitu terasa berat. Apapun yang ada bisa kita lihat, entah itu langsung, entah lewat media, ada yang salah dibenarkan, ada yang benar disalahkan. Kesalahan-kesalahan diolah sedemikian rupa sehingga akhirnya pun diterima sebagai kebenaran. Tapi kebenaran tidak bisa untuk ditipu. Nah, jamaah yang berbahagia, ujian itulah memang isi kehidupan kita. Dan kita memang diuji di dalam hidup ini untuk melihat siapa yang terbaik aktivitas perbuatannya. Dan itulah nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik aktivitas perbuatannya atau amalnya. Dan Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Perkasa. Nah, jamaah yang berbahagia, ujian yang diberikan oleh Allah pada kita itu memang untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik perbuatannya, ahsanu amala. Nah, inilah kita barusan saja kemarin kita melaksanakan ibadah, suatu ibadah ritual yang sudah disyariatkan Allah SWT, yang itu pun sebenarnya sudah disyariatkan jauh sebelum Nabi Ibrahim.
untuk menguji di antara dua orang. Yang satu nantinya kurbannya diterima, yang satu kurbannya tidak diterima. Kemudian setelah itu perjalanan berlanjut kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diuji juga. Nah, kita pun demikian. Nah, kalau Nabi Ibrahim di awal itu sudah diberikan mandat pertanyaan, idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Robnya berkata kepadanya aslim, tunduk patuhlah. Qala aslamtu lirabbil alamin, kami tunduk patuh, aku telah tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Nah, jamaah yang berbahagia, kita sudah barusan melihat juga berbagai macam kisah-kisah yang sudah dijelaskan betapa Nabi Ibrahim sebagai contoh untuk ditiru, teladan untuk manusia yang benar-benar berserah diri seutuhnya pada Allah, bahkan diuji dengan perintah menyembelih putranya sendiri, yang walaupun nantinya benar-benar diganti dengan sembelihan yang besar. Nah, jamaah yang berbahagia, istrinya pun diuji, anaknya pun diuji. Nah, untuk kita juga hal yang sama. Kita melihat, kita membaca, kita memikirkan, kita merenungkan firman Allah di dalam surah ketiga, surah Ali Imran ayat ke-68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aulan nasi bi Ibrahima lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Inna sungguh aulan nasa, manusia yang paling dekat bi Ibrahim, dengan Ibrahim, lalladzina tabauhu adalah orang-orang yang mereka mengikutinya. Sehingga siapapun dia yang mengikuti Nabi Ibrahim, itu ada yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu, dan Nabi ini Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerima wahyu. Sehingga Rasul sudah jelas-jelas Allah mencatat di sana, wa hadzan nabiyyu, dan ini Nabi yang paling dekat dengan Ibrahim. Bagaimana perjuangannya, bagaimana tantangannya dalam kehidupan. Kemudian dilanjut walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka beriman. Sehingga jamaah yang berbahagia, dari ayat ini kita sudah mengetahui siapa yang paling dekat manusia itu kepada Ibrahim adalah mereka yang mengikutinya, orang-orang yang mengikutinya, Rasulullah Muhammad SAW, dan orang-orang yang beriman. Nah, mari kita cek diri sendiri. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman, pelindung, pemimpin. Wali di sini adalah bagaimana Allah memimpin. Nah, jamaah yang berbahagia, di dalam episode-episode kehidupan kita melihat ada orang yang sengaja ya, di sana seolah-olah taat, seolah-olah iman, tapi hanya bajunya saja, hanya aktivitas luarnya saja. Ternyata di belakang itu mereka menipu. Banyak tipuan-tipuan yang akhirnya dibuka oleh Allah sendiri dengan jalan yang ditetapkannya sendiri lewat orang-orang yang lain yang dipilihnya. Sehingga di sini bisa dapat pelajaran bahwa kita ketika diuji benar-benar harus murni, kita berserah diri seutuhnya pada Allah. Bahkan kalau ada orang membantah tentang Allah, tentang hukumnya, yang memang belum semuanya bisa estafetnya nyampe, entah karena banyak hal estafet hukum-hukum itu tidak nyampe kepada mereka, sehingga mereka tidak tahu bahwa ada orang yang membantah tentang Allah. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakan, apakah kalian itu memperdebatkan dengan kami tentang Allah?
padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian juga. Maka bagi kami adalah amalan kami, aktivitas kami, bagi kalian adalah aktivitas kalian sendiri. Dan kepadanya kami murni berserah diri. Nah, jamaah yang berbahagia, di ujung ayat itu adalah kholaso, murni. Berarti keimanan orang yang beriman tadi, yang dekat dengan Ibrahim tadi, harus murni. Tidak boleh terkotori dengan apapun najis-najis syirik. Karena di dalam surat ke-9 Allah juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang yang beriman, ketahuilah di situ. Innama, sesungguhnya hanyalah, al musyrikuna, orang musyrik itu najasun, najis, terkotori tauhidnya, terkotori oleh apapun kecintaan pada dunia. Ditipunya seolah Allah bisa ditipu, tidak bisa. Kita diuji tadi dengan apapun. Ada yang suami diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya, dengan apapun saja, dengan jabatan, diberi kekayaan, semuanya diuji. Semua adalah ujian. Karena kita prinsipnya hanya hidup ini menjalani ujian. Apapun kedudukan kita, profesi kita, semuanya ujian. Coba kita pikirkan sejenak. Kalaupun kita tidak berbuat apa-apa, mungkin duduk di tepi jalan, ya nantinya bisa hidup. Atau lontang-lantung saja, ya juga bisa hidup. Nah, jamaah yang berbahagia, ketika menjalani seorang petani, apa sih yang dilakukan? Paling-paling dia hanya membuka tanah sedikit, dimasukkan sebuah bibit di situ, ditutup lagi, dibiarkan, diberi sedikit air. Siapa yang menumbuhkan? Allah semuanya. Sampai membuahkan hasil yang bisa dimakan, ya Allah. Ini apa yang kita bisa perbuat? Semuanya hanya diuji Allah. Maka kholaso, mukhlisun, berarti murni, bersih dari campuran, tidak bercabang niatnya. Niatnya tidak bercabang. Bahkan yang anak-anak juga hafal itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari kecil sudah hafal. Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya benar-benar murni mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Di surah Al-Bayyinah ayat 5. Sehingga jamaah yang berbahagia, disinilah kemurnian niat kita pun akan dilihat. Memang tidak ada orang lain yang bisa melihat. Malaikat pun nggak tahu. Niat itu malaikat pun juga tidak tahu. Hanya Allah sendiri. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah agama yang murni ini. Az-Zumar ayat 3. Sehingga jamaah yang berbahagia, saat ini tantangannya memang luar biasa. Tantangannya luar biasa berat. Informasi seperti air bah, banjir informasi, tekanan-tekanan pencitraan yang luar biasa, budaya viral yang luar biasa. Kalau nggak viral nggak diproses dan sebagainya. Kalau nggak viral nggak diakui. Apalagi sekarang ada AI, ya, artificial intelligence atau akal imitasi, itu sudah bisa meniru suara, bisa meniru wajah, bahkan bisa meniru fatwa. Dan dunia ini memang sering mengukur manusia dari tampilan, bukan ketulusan. Di sini jamaah yang berbahagia ada pegangan penting. Sesuatu yang harus benar-benar kita pegang. Jangan serahkan akal kita pada algoritma. Media sosial itu memang dirancang agar manusia terus melihat, scroll tanpa batas, bukan terus berpikir. Kita lihat saja misalnya, jika murid-murid di sekolah, katakan SMA, pelajaran kok ada fisika, matematika, biologi, fisika dan matematika misalnya, kok di situ tidak ada coretan, dia tidak nulis apapun di kertas, padahal itu ujian, berarti mereka hanya belajar menebak, bukan belajar berpikir. Inilah yang harus kita waspadai. Kita harus tahu bahwa tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang menyentuh hati itu sahih. Banyak tipuan-tipuan juga.
Tidak semua yang memakai ayat atau hadis itu benar-benar amanah. Kadang-kadang juga banyak tipuan. Hadis dicuplik, ayat dicuplik ternyata untuk menipu. Maka mari kita biasakan cek sumbernya. Dari mana asalnya? Lihat konteksnya. Jangan langsung kita percaya begitu saja. Sehingga sekali lagi pedomannya adalah Al-Quran. Fatabayyanu, Allah menjelaskan fatabayyanu, maka telitilah. Maka ayat ini benar-benar terasa sekarang di era akal imitasi ini jalan terus. Bahkan sekarang ini sudah mulai akal imitasi yang bisa memikir sendiri, tidak diperintah jalan-jalan sendiri. Nah, jamaah yang berbagi yang kedua, bahwa ikhlas itu sering sunyi. Ikhlas itu tidak selalu viral. Di zaman sekarang ini orang mudah merasa, oh kalau tidak viral, tidak terlihat, berarti tidak bernilai. Tidak viral, tidak bernilai. Petani di sawah dengan tekunnya sendirian, dia menanam mungkin 1 butir jagung, nanti menjadi 1 tongkol yang besar. Murni hanya ketaatan pada Allah semata. Sehingga jamaah yang berbahagia, amal yang besar itu maka banyak yang justru tersembunyi. Sholatnya dijaga, membantu orang tua, belajar diam-diam, berpikir diam-diam, bengong diam-diam. Bahkan sekarang bengong itu mahal. Sampai ada balik bengong pun juga malah dipakai untuk bermain-main. Coba kita sedikit bengong, tidak pegang apa-apa, hanya pikir saja, menahan diri. Nah, maka menahan diri dari maksiat ketika sendirian, inilah yang harus kita jaga. Kita tidak ikut serta dalam menyebarkan kebohongan-kebohongan. Kita lihat sekarang AI, akal imitasi itu bisa membuat citra, tapi AI tidak bisa menggantikan niat. Citranya di mana-mana besar, oh itu dia membungkus niat yang khusyuk. AI tidak bisa menggantikan taubat, tidak bisa menggantikan takut pada Allah, tidak bisa mengganti kejujuran hati. Nah, yang berikutnya adalah kita bedakan agama Allah dengan keramaian manusia. Kita bedakan, karena sesuatu itu menjadi populer bukan karena benar. Populer bukan karena benar, karena lucu, emosional, menakutkan, atau dia menggantungkan algoritma. Kalau sekarang kita buka apa saja, pasti yang muncul yang sering kita buka itu algoritmanya sudah ditata. Sehingga jamaah yang berbahagia, kita harus benar-benar menyadari, kita harus banyak belajar, terutama di generasi-generasi kita. Kita ajarkan bahwa dasar Al-Quran adalah benar-benar wajib, sampai perkata, sampai akar katanya, sampai bagaimana harus didalami. Hadis-hadis sahih kita ajarkan cara berpikir yang benar, cara berpikir ilmiah, adab dalam mencari ilmu, bukan hanya sekedar potongan video 30 detik. Nah, jamaah yang berbahagia, yang berikutnya adalah janganlah kita membenci teknologi, tapi juga jangan diperbudak olehnya. Teknologi saat ini, AI seperti itu, ya seperti pisau yang bermata dua. Dia bisa dipakai masak yang hebat, yang jitu yang bagus, tetapi bisa juga untuk melukai bahkan membunuh. Teknologi memang bisa membantu untuk belajar bahasa Arab, belajar kitab, belajar memahami tafsir, belajar meriksa sanad, belajar sains, membuat karya yang bermanfaat. Tetapi kalau hatinya kosong, nah teknologi tidak akan bisa mengganti kekosongan itu, tidak akan bisa mengganti itu. Candu validasi, inginnya terus diakui orang banyak. Kesombongan, kalau sudah pengikutnya banyak berarti hebat. Kebisingan, kebingungan identitas.
Yang berikutnya adalah kita pegang prinsip ini. Kebenaran tidak berubah. Sekali lagi, kebenaran tidak akan berubah hanya karena mayoritasnya yang berubah. Allah sudah mengingatkan pada kita, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti itu kebanyakan manusia yang di muka bumi, dia akan menyesatkanmu dari jalan yang benar. Sehingga jamaah yang berbahagia, kita harus ingat bahwa kadang memang kebenaran itu tidak ramai, tapi tetap Allah yang mencatat. Maka kita hubungkan, kita langsung bangun hubungan kita dengan Allah, dengan Al-Quran. Banyak dari kita yang saat ini tahu banyak apa itu quote-quote atau apa, tapi jarang yang benar-benar duduk untuk mendalami Al-Quran. Maka mari kita perlahan-lahan untuk mulai membaca sedikit-sedikit, memahami makna sedikit demi sedikit, merenungkan sedikit, bengong sedikit-sedikit. Kita catat pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita, lalu kita bandingkan dengan realitas hidup, bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar dilombakan saja, itu suaranya atau cerdas cermat dan sebagainya, tapi untuk membentuk cara berpikir kita. Nah, jamaah yang berbahagia, jangan takut untuk menjadi manusia yang jujur. Jangan takut menjadi manusia yang jujur. Kenapa? Karena di akhir zaman ini kejujuran tampaknya sangat-sangat aneh. Rasulullah menjelaskan bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing, maka sukseslah nanti orang yang kembali dalam posisi dilihat sebagai orang asing. Maka menjadi jujur, tidak ikut dusta, tidak ikut manipulasi, tidak ikut memalsukan agama, tidak ingin terus populer tetapi tidak berharga di sisi Allah. Maka kita harus benar-benar membawa diri kita untuk benar-benar mengikuti apa yang Allah tetapkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, mari di dalam sisa-sisa kehidupan kita ini kita benar-benar memperhatikan apapun yang sedang kita alami, yang semua itu adalah sebagai ujian dari Allah. Kita akan kembali bahwa Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna aulan nasa bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu alil mu'minin. Sungguh siapa orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang yang mengikutinya, dan nabi ini yaitu Rasulullah Muhammad SAW, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wallahu alil mu'minin, dan Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Maka jamaah yang berbahagia, agar kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang benar dekat dengan Ibrahim sebagai teladan kita, mari kita tata iman kita dengan iman yang benar, sehingga kita nantinya bisa bereuni dengan beliau-beliau semua itu, kita reuni di surganya dengan ridhonya. Akhirnya jamaah yang berbahagia, marilah kita mohon ampunannya agar langkah-langkah kita yang lalu yang masih salah diampuninya, dan kita mohon bahwa langkah-langkah kita sekarang dan seterusnya benar-benar di jalannya dan benar-benar dalam bimbingannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam akbar.